Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, bukti keberadaan Kerajaan Majapahit. Situs Majapahit di Trowulan memiliki sejarah panjang sejak Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Setelah kematian Raden Wijaya, pimpinan pemerintahan yang digantikan oleh putranya yang berdarah Sumatera, ibunya adalah Darapeta dari Kerajaan Dharmasraya, yakni Prabu Jayanegara, mengalami masa sulit karena pemberontakan di berbagai penjuru negeri. Selanjutnya kerajaan ini mulai memasuki masa kejayaan, diawali dengan pembacaan Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada pada masa pemerintahan Prabu Tribhuwana Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya dengan Gayatri Rajapatni. Pada masa itu, kegiatan perdagangan sangat luas, tidak hanya meliputi Nusantara, namun sampai ke negara-negara di benua Asia hingga Afrika. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit adalah pada masa pemerintahan putra dari Tribhuwana, yaitu Prabu Hayam Wuruk, pada tahun 1350 hingga 1389. Pada masa itu, wilayah bawahan Majapahit yang disebutkan dalam negara kita Kertagama adalah 1. Negeri Melayu. Daerah bawahan pertama meliputi Jambi, Palembang, Toba, Dharmasraya, Kandis, Kawas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Paneh, Kampeh, Haru, Mandailing, Tumiha, Perlak, Padang, Hilwas, Samudra, Batan, Lampung, dan Barus. Kedua, Pulau Tanjung meliputi terdapat Kapuas, Katingan, Sampit, Kutalingga, Kutawaringin, Sambas, Lawai, Kadangdangan, Landa, Sumedang, Tirem, Brunei Kalka, Saludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Ketiga, Pahang meliputi Ujung Medini, Lengka, Suka, Siamwang atau Thailand, Kelanten atau Kelantan, Trengganu atau Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik atau Singapura, Kedah Jerai, Kanjapiniran. 4. Bali yang meliputi Bedahulu dan Goa Gajah. 5. Lombok yang meliputi Sukun, Taliwang, Dompo, Bima, Seran, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, dan Luwu. 6. Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Solor, Muar, Wandan, Ambon, Wanin, Serap, dan Timor. 7. Negara asing antara lain Negeri Siam, Ayodhyapura, Dharmanagari, Marutma, Singa Nagari, Champa, Kamboja, dan Yawana. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan mengalami kehancuran pada tahun
1518. Kehancuran Majapahit menyebabkan Trowulan ditinggalkan dan menjadi hutan belantara sampai ditemukan oleh Wardenal tahun 1815 yang ditugaskan oleh Raffles. Trowulan telah menyisakan sebagian besar peninggalan Majapahit terkubur di bawah tanah, mengalami kehancuran ataupun berubah fungsi dalam perkembangan dinamika pembangunan kota saat ini. Selain perbuatan fisik, terjadi pula dinamika terhadap pemaknaan nilai, kebiasaan, dan tradisi kehidupan yang berkembang sesuai dengan perkembangan karakter masyarakat yang sekarang menempati kawasan tersebut. Bukti-bukti Majapahit tercatat dalam karya sastra yang ditulis oleh para pujangga pada masa kejayaannya. Di antaranya Kidung dan Kakawin yang menggambarkan kehidupan keseharian di Kerajaan Majapahit, antara lain Kakawin Negara Kertagama dari Empu Prapanca, Kakawin Arjuna Wiwaha oleh Empu Tatular, Kakawin Sutatoma, dan Babat Pararaton. Selain itu, bukti keberadaan Kerajaan Majapahit tertulis pula dalam prasasti. Tercatat beberapa prasasti yang terkait dengan Kerajaan Majapahit, yaitu Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, dan Prasasti Waringin Pitu. Keempat prasasti ini menyampaikan uraian dalam bentuk nyanyian dan puisi berbahasa Jawa kuno dan Sanskerta yang menggambarkan kondisi Kerajaan Majapahit, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi alam pada masa itu. Bahkan silsilah keluarga raja, sistem pemerintahan, dan penataan ruang kota dapat digambarkan dengan baik. Walaupun informasi ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, namun keakuratan data tentunya dipengaruhi juga oleh unsur subjektif para penulisnya dalam rangka menyenangkan penguasa pada saat itu. Trowulan yang dikenal dengan sebutan Kota Raja karena diyakini sebagai bekas ibu kota Kerajaan Majapahit. Penjarahan artefak mengakibatkan kehilangan dan kehancuran peninggalan cagar budaya Kerajaan Majapahit di Trowulan. Eksploitasi tanah Trowulan ini terus berlanjut sampai tahun 1960 ketika pembuatan linggan atau batu bata lokal mulai marak dengan mempergunakan bahan baku tanah Trowulan. Penggalian tanah dilakukan sampai kedalaman lebih dari 4 meter dengan jumlah tempat produksi bata linggan mencapai 4.000 lokasi pada tahun 1980. Peninggalan arkeologi Kerajaan Majapahit berupa pusaka ragawi antara lain gapura, candi, petirtaan, pemakaman kuno, permukiman kuno, struktur pondasi, dan runtuhan lainnya yang sebagian sudah direstorasi oleh pemerintah dan masih ada peninggalan yang masih terpendam di bawah tanah. Beberapa di antaranya adalah Gapura Wringin Tawang, Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Kedaton, situs lantai segi 6, kompleks makam Putri Sampah, Sitinggil, dan lainnya. Selain itu, ditemukan pula artefak seperti uang kuno, peralatan rumah tangga, perhiasan emas, keramik, dan lain-lain yang disimpan di Museum Trowulan maupun Museum Nasional Indonesia, serta tersebar pula di museum-museum di luar negeri yang menerimanya saat masa penjajahan. Tidak terhitung pula artefak yang telah diperjualbelikan di pasar gelap. Pusaka tak ragawi antara lain tradisi yang diwariskan dari masa sebelumnya,
yang masih tetap dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Trawulan saat ini. Namun diakui bahwa penerapan tradisi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat saat ini. Walaupun tidak ada lagi penduduk asli Trawulan dari masa Majapahit, namun penduduk Trawulan saat ini masih cukup aktif dalam berbagai kegiatan tradisi yang dilanjutkan dari masa sebelumnya. Pustaka alam berupa lingkungan yang terutama terdiri dari persawahan dan kebun yang dikelilingi pegunungan dengan sumber air yang menjadi salah satu kekuatan kerajaan Majapahit di masa lampau. Tata kelola air dalam keterkaitan dengan irigasi persawahan dan sumber kehidupan masyarakat Trawulan menunjukkan tingginya peradaban pada masa kejayaan Majapahit. Kawasan Trawulan mengandung peninggalan budaya Majapahit yang sangat padat dan dapat ditafsirkan sebagai pusat kota Majapahit. Sejauh ini, situs perkotaan Majapahit di Trawulan merupakan situs perkotaan tertua dan satu-satunya yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah ditemukan di Indonesia. Karena situs perkotaan Majapahit ini mempunyai nilai signifikan dalam sejarah perkembangan perkotaan di Indonesia. Selain itu, berbagai simbol-simbol pemersatu bangsa Indonesia diinspirasi dari Majapahit, antara lain semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun panji-panji merah putih yang dijadikan sebagai bendera Sang Saka Merah Putih. Penelitian tentang Trawulan pertama kali dilakukan pada tahun 1815 oleh J.W.B. Wardenan dan dilanjutkan oleh peneliti lainnya yaitu Maclean Pond, mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul The Kraton van Majapahit dalam Wedekungi Preslah, serta penelitian lainnya dilakukan oleh peneliti pribumi yaitu Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro pada tahun 1921. Selanjutnya, beberapa penelitian pada masa kolonial Belanda, antara lain Vistarini, Logan, Rick, dan lainnya yang dilanjutkan pasca kemerdekaan oleh para arkeolog serta peneliti dari bidang keilmuan lainnya seperti sejarah, geologi, arsitektur, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Di antara bukti kejayaan dan kebesaran kerajaan Majapahit lainnya adalah adanya pusaka sakti yang dimiliki oleh para raja dan panglima perangnya. Pusaka sakti adalah benda-benda berharga yang memiliki kekuatan gaib dan khasiat tertentu, seperti keris, tombak, pedang, cincin, mahkota, dan lain-lain. Pusaka sakti Majapahit tidak hanya digunakan sebagai senjata atau perlengkapan dalam peperangan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan, kewibawaan, dan keagungan. Beberapa pusaka sakti Majapahit yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Keris Nogo Sosro. Pusaka legendaris zaman Majapahit berliuk 13 dan bertatakan emas dan berlian. Konon, keris ini paling sakti yang ada di dataran Jawa yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V. Keris ini memiliki kemampuan untuk menolak bala, mengusir musuh, dan memberikan kemenangan kepada pemiliknya. 2. Cakra Buana. Pusaka berupa cincin emas yang dikenakan oleh Prabu Hayam Wuruk sebagai lambang kedaulatan dan kekuasaannya. Cincin ini memiliki motif cakra atau roda yang melambangkan siklus hidup dan alam semesta. Cincin ini juga dipercaya memiliki kekuatan
untuk mengendalikan alam dan cuaca. 3. Kiai Guntur Geni. Pusaka berupa tombak yang dimiliki oleh Pati Gajah Mada sebagai senjata andalannya dalam peperangan. Tombak ini memiliki ujung berbentuk api yang dapat membakar apapun yang tersentuhnya. Tombak ini juga dapat memancarkan petir dan guntur yang menggemparkan musuh. 4. Kiai Setan Kober. Pusaka berupa pedang yang dimiliki oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Pedang ini memiliki bilah berwarna hitam yang dapat menembus apapun yang dihujamnya. Pedang ini juga dapat memanggil pasukan gaib yang siap membantu pemiliknya dalam pertempuran. 5. Mahkota Naga Sasra. Pusaka berupa mahkota emas yang dikenakan oleh Prabu Brawijaya sebagai lambang keagungan dan kemuliaannya. Mahkota ini memiliki motif naga yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Mahkota ini juga dapat memberikan perlindungan dan kesehatan kepada pemiliknya. Pusaka Sakti Majapahit merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pusaka Sakti Majapahit juga menjadi saksi sejarah tentang perjuangan dan prestasi para leluhur kita dalam membangun dan mempertahankan kerajaan besar di Nusantara. Pusaka Sakti Majapahit juga menginspirasi kita untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.